Tinggalkan kami Bapa, tinggalkan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami dan sucikan kami Bapa untuk hadir di depan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya pada hari ini, pada
karunia-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, yang dimana kami hendak memulai ibadah kami di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap kami, mulai dari kami beranjak dari rumah kami masing-masing, hingga kami bisa sampai di tempat ini dengan penuh sukacita, sehingga kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, hari ini kami hendak memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami daripada cobaan, segala bentuk kekuatan yang jahat, roh-roh jahat yang ingin mempengaruhi pikiran dan hati kami, yang ingin mengacaukan ibadah kami pada siang hari ini. Kami tolak, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Berkati seluruh pelayan yang ada di tempat ini Tuhan. Berkatilah singer, berkatilah WM, berkatilah pemain musik, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, sehingga firman yang disampaikan sama hamba-Mu bisa menjadi berkat kekuatan untuk hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan yang akan menuju tempat ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, lindungilah mereka, antarkanlah mereka dengan selamat sampai di tempat ini Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, mulai saat ini jiwa dan raga kami serahkan dalam nama Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nas pemimpin kita pada siang hari ini yang terambil dari Matius 16 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan berikan di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Izinkan kami untuk hadir pada siang hari Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada pada saat ini Tuhan Yesus.
akan saling terhentikan. Satu-satunya firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan
Ngapain datang siang hari ini? Datang sebelah sini apa? Jawab ya dengan jujur. Nggak boleh bohong sama Tuhan ya. Ya di sini. Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Nggak tahu. Yang nggak tahu angkat kaki. Yang di sini kira-kira ngapain datang ke tempat ini hari ini? Cari Tuhan. Menanggapi undangan Tuhan. Ya, Berjumpa dengan Tuhan. harus kita tahu apa sih sebenarnya kita siang-siang lebih baik kita tidur-tiduran siang di rumah. Ngapain kita? Tapi karena ada tujuan kita yang mulia. Apa itu tujuan kita? Mau bertemu dan berjumpa dengan Yesus. ya. Amin. Nah, kalau kita tahu tuh bahwa kami ini hari ini ingin ketemu Engkau Tuhan, maka kuasailah hati dan pikiran kami. Datanglah Tuhan kepada kami hari ini, masuk di dalam hati kami. Itu tujuan kita. Amin. Amin. Bukan hanya datang-datang saja. Berarti itu hanya kebiasaan, bukan karena kerinduan untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Baik, kami akan bawa satu lagu yang luar biasa. Di sini lagu ini adalah mau kasih tahu buat lagu ini adalah suatu doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Ada di situ. Naono, wes mas. Jadi lagu yang kami bawakan ini adalah suatu doa dan permohonan kepada Tuhan agar Dia datang di dalam hati kita, Dia datang di tempat ini dan namanya dipermuliakan di dalam kehidupan kami saat ini. Amin. Inilah lagunya, Datanglah Tuhan. Datanglah padaku, tinggali hatiku sekarang selalu. Apa yang
teman semua sungguh luar biasa. Udah kayak kejar-kejar. Tapi semangat kita nggak pernah loyo ya. Kita selalu memuji Tuhan dengan ya, benar-benar semangat sekali. Masa kita siang ini tidak ada bapak ibu yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Saya persilakan. Sudah sekian tahun saya nggak nyanyi, tapi apa namanya, jangan benua ya kau, apa namanya? Jangan ngeledek. Jangan belikan karena Jangan ledek aku ya. saya udah tambah muda dan tenggorokannya bisa gemetar kemana-mana ya. Dan kalau saya juga lupa mohon di Iya. bisa nggak? Nah, sebelum saya itu saya mau tanya lagi. Ini memang saya suka bertanya ya, karena nggak tahu apa yang saya bertanya. Seandainya saat ini ada Tuhan di hadapan kita, terus tindakan Tuhan Yesus atau yang diinginkan Tuhan Yesus atau yang Tuhan Yesus minta sama kita apa kira-kira? Seandainya Tuhan Yesus ada sekarang, apa yang dia minta sama kita? Apa yang dia kehendaki? Ada yang tahu? Ya. Yang nggak tahu, angkat kaki lagi ya. Udah pernah dengar hukum yang utama dan yang utama. Itulah yang dia minta. Apa itu bunyinya? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segala kekuatan, dengan segala akal budi. Ya. Kasihilah dia dengan segenap hati. Maka kata-kata itu juga saya mau bertanya, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Nah, lagu itu saya akan bawa. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Katakan itu di hadapannya. Ia yang maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau, benarkah engkau mengasihi Tuhan? Sekali lagi, apakah engkau sungguh mengasihi
Dia yang datang, Dia Maha Tahu. Isi hati Haleluya. Papa taruh tunjuk-tunjuknya ke saya, Pak. Ini teguran kita sebagai pelayan. Kita harus datang kepada Tuhan dan kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan hanya di depan Bapak Ibu saja, tapi di perilaku kami sehari-hari pun kami harus menceritakan Tuhan. Begitu pula dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada haleluya. Saat ini ruang kesaksian saya tutup dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Sebelumnya, Bapak Ibu Adriana yang berdoa buat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan telah boleh tolong ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapak. Dan pada saat ini kami mau memberikan ucapan syukur kami. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan boleh berkati menjadi urat panjangan tangan-Mu untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan Kau berkati kami semua Bapak. Kau berkati persembahan biarlah menjadi pelebaran pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin.
sempurna, menghalau setiap perkara yang bukan kehendak Tuhan, sakit, penyakit, berbahaya, dan segala yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Terbungkus dengan kemuliaan dan darah Yesus, supaya anak kami ini boleh sungguh menjadi anak-anak yang ilahi, tumbuh menjadi berkat, tumbuh menjadi garam, dan tumbuh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati kedua orang tua dan semua guru yang mengajar, dan juga guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, sebentar kami hendak mendengar sebagian sabda firman Tuhan. Berkata-katalah, bersabdalah, dan berfirmanlah, sebab hamba-hambamu ini mendengar. Urapan Tuhan turun atas kami sekalian yang boleh menyiapkan hati kami untuk mendengar sebagian isi hati Tuhan. Urapan Tuhan juga turun atas hambamu terlebih yang Tuhan percayakan untuk boleh menaburkan benih firman Tuhan. Karena firman yang ditaburkan tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh dan menghasilkan buah kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap perkataan, setiap hal pengajaran yang bukan berasal dari pimpinan Roh Kudus, yang menyesatkan, membelokkan, bahkan yang mencuri benih-benih firman, kami patahkan, tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Berarti gak ngantuk, puji Tuhan ya. Saya takut ini jam gini habis puji-pujian semangat tinggal pulsnya gitu ya. Melotot, gak konsen ya Bapak Ibu. Yang pertama saya perkenalkan diri. Nama saya Ngadi Utomo. Biasa karena dibaptis kasih nama Simon Petrus,
biasa dipanggil juga Simon ya, Pak Simon. Saya menggembalakan di Gereja Jemaat Kristus Indonesia di Pulau Gebang, Permai. Dulu sempat kami juga bergabung waktu masih di Sukapura, jadi kami pakai jam malam ya Pak ya, jam 5 sore ya kita pakai sebelum Covid, ya post Covid lah, berhenti kita, akhirnya pindah-pindah ke rumah-rumah lagi. Dan puji Tuhan, Gereja GCKI sekarang ada yang meminjamkan tempat 5 tahun, ini tahun yang kedua kami menetap di Pulau Gebang ini. Ada rumah kosong lalu kita renov dan ditempati, puji Tuhan. Ada beberapa teman-teman saudara dari GSI sering support layanan kami di sana, juga bisa hadir, saya bersyukur, terima kasih. Saya dikaruniai seorang istri yang sekarang mohon maaf tidak bisa ikut hadir karena sedang bertugas. Ya, ada tugas kantornya, kerjaannya. Tapi saya didampingi oleh dua perempuan-perempuan cantik juga ini. Dari ini adalah Ibu Elizabeth. Darah muda. Ya, Darah muda. darah para remaja. Jadi beliau adalah sekretaris di gereja dan koordinator pelayanan umum, sehingga hari ini memang berkesempatan. Juga Vira ini adalah wakil bendahara dan juga guru sekolah minggu. Dan hari ini memang nggak bertugas. Ada beberapa tentu latihannya jam 12 siang. Jadi sekolah minggu tadi pagi jam 12 latihan. Lalu jam 4 ibadah, jadi nggak bisa yang bisa ikut banyak. Baiklah, ada yang bertanya apa Ibu perkenalannya? Tidak ya, nanti kalau mau nanya boleh bertukar nomor WA, kita baru kenalan lebih jauh. Terima kasih, saya satu kehormatan. Ya, udah oke. Kehormatan bahwa saya boleh berdiri dan boleh melayani di tempat ini. Atas anugerah dan kehormatan, terima kasih buat Bapak Gembala Sidang, Pak dulu, terima kasih banyak untuk kesempatannya dan juga semua pengurus hamba Tuhan. Kami bersyukur. Moga-moga nggak hanya yang pertama dan terakhir, tapi terus berlanjut, kita boleh saling berbagi. Karena Pak dulu ini kita minta supaya hampir tiap bulan bertukar teman kami ya, dan sangat memberkati luar biasa. Baiklah, saya tidak panjangkan perkenalannya dan basa-basinya, nanti keburu basi beneran. Ini firman banyak, saya dipesan suruh lama, suruh 1 jam Bapak Ibu. Gitu loh ya. Jadi siap-siap ya, konsen, kalau yang memang bawa air boleh minum. Kalau nggak bawa ada di belakang ya. Kalau mau ngopi ya bawa kopi sendiri, kalau mau kopi keluar di depan. Ada jualan 3.000. Kalau ngantuk boleh Bapak Ibu interupsi, saya ngantuk dulu, mau loncat-loncat dulu, nggak apa-apa. Ini memang jam siang, saya nggak menyalahkan kalau ngantuk, baiklah. Tapi ini lain, Lain. karena mereka rindu, nggak mau rindu ketemu Tuhan. Tuhan katanya. Amin. Nah, ya kita Makanya kesini. rasa ngantuk nggak ada. Amin. Ya. Karena kalau ada kerinduan itu luar biasa. Gunung didaki, lautan di seberang. Amin. Bapak Ibu pernah rindu seseorang? Pernah rindu? Benar. Pernah ya merindukan seseorang gitu ya? Gitu. Atau meriang lah, merindukan kasih sayang gitu. Begitu ketemu yayangnya, itu nggak mungkin ngantuk, pasti berngas gitu ya, langsung seger gitu. Yang tadinya meriang-meriang langsung semangat. Nah intinya juga hari ini saya setuju bahwa kita menanggapi panggilan Tuhan atau undangan Tuhan untuk bersekutu, beribadah. Dan hari ini Tuhan mengundi hadir dalam ibadah kita, maka kita juga harus semangat. Amin. Sekali lagi kalau yang ngantuk boleh loncat-loncat ya. Gitu. Saya menyiapkan firman Tuhan ini karena hari ini adalah hari ulang tahun GSI yang keempat, betul ya? Yang keberapa? Keempat. Kami yang ketiga, jadi kami ini adiknya GSI sebenarnya. Ya. Jadi selamat ulang tahun untuk GSI Koinonia. Maju terus, semangat. Haleluya. Saya kasih tema hari ini adalah menjadi dewasa. Menjadi dewasa, saya lebih mengacunya kepada menjadi teladan. Orang yang sudah dewasa biasanya jadi teladan, betul ya? Tanda-tanda kedewasaan adalah kesanggupan untuk dijadikan panutan atau teladan. Itu tanda kedewasaan. Lalu bukan cuma menjadi teladan, orang yang dewasa juga saling meneladani. Setuju ya? Orang yang dewasa adalah orang yang bisa meneladani.
Dia menjadi teladan tapi juga meneladani gitu, mencontoh yang baik. Itu dewasa. Tanda-tanda kedewasaan, mencontoh yang baik. Nah, itu dewasa. Nah, dewasa ini saya ada beberapa hal yang akan sampaikan. Ada dewasa secara biologis atau secara pertumbuhan fisik ya. Jadi kekuatan saya bertumbuh jadi besar gini ini pertumbuhan biologis. Atau yang tadinya laki-laki yang tidak berkumis sekarang berkumis, itu biologis ya. Tadinya nggak kuat sekarang kuat, yang angkat mimbar jadi kuat, itu pertumbuhan biologis. Fisiknya bertumbuh, itu sudah alamiah, pertumbuhan yang alamiah. Tapi juga ada pertumbuhan penting juga dari pertumbuhan psikologis ya. Psikologisnya harus tumbuh. Jadi psikologis juga penting nih. Belum tentu orang yang jadi dewasa, jadi tua, umurnya nambah, fisiknya tadi bertumbuh, secara biologisnya bertumbuh, belum tentu psikologisnya jadi dewasa tumbuh. Gitu ya. Orang 40 tahun, 50 tahun belum tentu tumbuh psikologisnya jadi benar. Biasanya sudah tua tapi masih kekanak-kanakan. Suka lihat itu gak? Biasanya orang itu gampang ngambek. Dikit-dikit ngambek ya kan? Dikit-dikit tersinggung. Itu sebenarnya dia gak dewasa secara psikologisnya. Ada di sini? Saya anggap tidak ada supaya nanti pulang saya gak cegah. Supaya saya pulang aman sini gak ada. Jadi Di kalau emang sini nggak ada, tapi di situ ada. ya kan? Jadi biasanya orang yang psikologisnya selambat tuh dia gampang ngambek. Di rumah juga dikit-dikit uring-uringan terus ngambek terus ya, nggak ada angin, nggak ada badai atau ngambek. Nah ini nih. Kalau suami-suaminya suka ngambek, aduh, repot ya. Istri ngambek juga repot. Harusnya suami istri selalu tumbuh dalam psikologisnya ya, punya saling memahami. Itu penting pertumbuhan psikologis. Tapi saya hari juga lebih penting lagi adalah pertumbuhan kedewasaan iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh ini bukan juga ditandai atau bukan karena orang itu lama mengiring Tuhan, bukan karena lamanya jadi Kristen. Ada bahkan masih belum lahir atau belum dibikin udah Kristen ada. Tapi juga belum tentu dia dewasa imannya. Ya, belum dibikin loh ya. Kalau cuma belum lahir masih udah ada ya. Itu sudah Kristen. Lalu sampai usia tua Kristen terus lama ikut Tuhan, tapi belum tentu dewasa iman. Jadi iman ini, dewasa tumbuh ini satu proses, tapi tidak semua orang mengikuti proses dan tidak semua orang bisa berproses dan bisa bertumbuh. Nah, kalau saya ngasih analogi lagi, masih pendahuluannya udah setengah jam ini. Analogi lagi, orang beragama atau jadi Kristen itu, yang pertama orang beragama tapi dia tidak beriman. Jadi banyak loh orang Kristen tapi sebenarnya tidak beriman, beragama saja. Karena di Indonesia ini agama diatur oleh negara. Semua orang harus di KTP-nya identitasnya harus ada agamanya. Mau jadi PNS mesti ada agama, tanya agamanya apa. Jadi polisi agamanya apa. Bahkan di instansi apapun agama harus ada. Maka orang di Indonesia ini semua beragama. Atau orang Kristen yang mungkin dari lahir Kristen agamanya, tapi belum tentu beriman. Setuju gak? Anggap setuju. Diam, saya anggap setuju. Tapi orang beriman, udah beragama, udah beriman ya. Sekarang ada beragama, dia beriman, belum tentu bertobat. Ada orang beriman tapi dia gak bertobat. Tidak ada pertobatan dalam hidupnya. Beriman sih, yakinnya luar biasa, tapi percaya Tuhan tapi tidak bertobat. Beragama, beriman, bisa terjadi dia bertobat, tapi tidak berbuah. Tidak ada buah pertobatan. Jadi step-stepnya ada beragama, dikaruniai iman, beriman betul, tapi dia tidak bertobat. Dia bertobat tapi tidak berbuah, nggak ada buah-buah pertobatan. Dikit-dikit minta ampun, dikit-dikit minta ampun sama Tuhan, terus mengaku bersalah, ya bertobat ya. Menyadari bersalah, ngaku bersalah, minta maaf sama istri, minta maaf sama teman, minta maaf, tapi tidak ada buahnya, tidak berbuah. Tapi Tuhan mau setiap orang beragama menjadi Kristiani, dia mesti beriman, dan iman itu dikasih tanda-tanda adalah pertobatan. Pertobatan yang terus menerus dan akhirnya berbuah. Berbuahnya nggak cuma satu, tapi semakin berbuah lebat. Ada buah-buah pertobatan.
Dan Tuhan mencari buah itu. Tanda-tanda orang percaya, dia berbuah banyak. Tanda-tanda orang yang disertai Tuhan, dia berbuah banyak. Dan inilah iman. Iman bertumbuh, dewasa, dan berbuah banyak. Dan sungguh pertumbuhannya dapat diamati dan dapat dirasakan. Saya setuju bahwa keselamatan itu adalah only by grace. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena pemberian Tuhan, bukan hasil usahamu. Betul. Betul. Bukan hasil pekerjaanmu, tapi adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Only by grace, hanya anugerah Tuhan saja keselamatan. Oleh karena iman dianugerahkan Tuhan. Tapi iman itu disertai dengan tanda. Ada dampaknya, ada hasilnya dari karunia Allah itu, dari anugerah Allah, dari iman itu ada tandanya, ada buktinya, ada buahnya. Nah, itu dia, bertumbuh dan berbuah banyak. Kalau beriman tapi nggak berbuah, imannya mati. Buah itu ditunjukkan dengan perbuatan. Kedewasaan itu ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan. Apa yang kita bisa lihat orang lain bisa amati, itu dewasa. Jadi kalau orang bilang hanya karena anugerah dan iman dan sebagainya, ya sekalipun berbuat dosa diselamatkan, tidak. Ada tandanya. Semuanya ditandai dengan perbuatan yang nyata ya. Contohnya, sekali waktu orang dari Samaria turun, lalu dirampok oleh penyamun, luka-luka di pinggir jalan. Ada imam ini anggap aja pendeta. Imam dari Yerusalem sedang turun juga. Dari Yerusalem pasti habis kebaktian atau harus pimpin ibadah, ya kan? Dia jalan, dia nengok dan jalan terus. Betul ya? Pak Lewi pimpin pujian, pengerja, pelayan yang mengerjakan di bait suci dari Yerusalem juga turun juga. Nengok juga, jalan terus juga. Lewat juga. Tapi ada orang Samaria atau orang kafir lah sebetulnya, orang yang najis, yang tidak ada manusia oleh orang Yahudi. Justru dia menunjukkan belas kasihan. Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, aku berkata kepadamu, siapakah di antara mereka yang menjadi sesamamu? Orang Samaria yang baik hati. Perbuatlah demikian. Ada perbuatan, ya. Jadi ada perbuatan. Jadi saya nggak setuju orang dikit-dikit anugerah lalu tidak akan menunjukkan perbuatan apapun dalam hidupnya. Nggak ada buah-buah sama sekali. Maka tunjukkan perbuatan. Tunjukkan pertobatan, buah-buah pertobatan. Maka pohon yang tidak berbuah pada akhirnya juga nggak ada gulanya, ditebang. Ranting yang tidak ada buahnya ditebang juga, dibakar, nggak ada gunanya. Jadi bukan nakuti, tapi pasti berbuah. Setiap orang yang di dalamnya ada iman, dianugerahkan iman itu harus tumbuh. Benih itu tumbuh. Dan pertumbuhannya selama dia melekat di pokok anggur yang benar, dia pasti berbuah. Katakan, pasti berbuah. Pasti berbuah. Amin. Nah, ini dia. Saya baru masuk ke Tuhan. Tapi segini aja udah cukup, saya udah bisa amin, bisa pulang ya. Udah amin ini. Udah amin, tapi ini baru udah. Sudah sepakat dulu bahwa kita harus berubah, harus menjadi dewasa. Dewasa ini orang tidak ingin supaya orang lain berubah, nggak pengen tetangganya berubah, tapi dia yang mengubah hidupnya terus berubah. Gitu ya, tidak menuntut orang lain berubah, dia yang berubah. Tidak menuntut orang lain yang berbuat baik, dia yang berbuat baik. Tidak menuntut orang lain senyum dong, baru saya senyum, dia senyum duluan. Ini dewasa. Ini dewasa psikologis dan juga imannya. Baik, saya akan mengajak kita semua membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47. Setidaknya kita mau meneladani cara hidup jemaat mula-mula menjadi dasar landasan pertumbuhan kedewasaan iman kita dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47. Orang-orang yang menerima pemberitaan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Saya ganti ke handphone, mata saya kurang jelas, mohon maaf. Kisah Rasul
Pasal sudah saya siap-siap handphone. Biasanya kalau terang-terang dikit matanya udah redup. Mungkin waktunya sudah nggak lama lagi. Tambah Iya, nggak lama lagi pakai kacamata, Bapak Ibu jangan salah paham. Ya, kalau pakai handphone lumayan bisa kelihatan. Saya ulang dari awal. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Banyak orang suka dengan orang Kristen mula-mula. Dan sekarang ini ironis, banyak orang enek melihat gaya hidup orang Kristen. Ya, lihat tetangganya orang Kristen berantem melulu di sebelah, ada lagi di sini ada. Berantem teriak-teriak di kos-kosan gitu ya. Orang apa? Orang Kristen, orang mana? Gunung Sitoli, pulang loh. Gunung Sitoli ya benar deh. Jadi emosi saya jadi. 4 orang dia yang baik. Tapi cuma mula-mula disukai. Ya, kan? Kita juga pengen bagaimanapun hidup. Jikalau pohon itu ada buahnya, berbuah, orang menyukai itu pohon. Orang akan berkumpul di bawahnya dan menikmati berkat buah itu. Dan begitu ya orang Kristen, yang dia bermurah hati, menjadi dewasa ya. Kalau nyayur jengkol itu nggak cuma baunya doang tetangganya, ya kan? Kirimlah jengkolnya 2 butir kan gitu ya, atau 3 butir gitu. Jangan cuma cium baunya aja ya. Goreng ikan asin tetangga cuma nyium baunya juga gitu. Bagilah, tawarinlah gitu ya. Ini cara hidup cuma mula-mula ya. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama, menjadi pertama ini banyak lagi poinnya karena poin-poin jemaat mula-mula ini banyak yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah jemaat yang bersaksi. Mereka bersaksi menceritakan tentang Tuhan. Karena semua orang dipanggil menjadi saksiku. Ya, pergilah, jadilah saksi ya, saksiku. Dimulai di Samaria, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Semua orang yang percaya, yang tadi dianugerahkan kata anugerah iman tadi, dipanggil yang pertama-tama jadi saksi. Jemaat mula-mula juga bersaksi, bercerita. Kesaksian rasul-rasul, berarti bersaksi. Diceritakan tentang Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit mengalahkan kematian. Sederhana cerita itu, bahwa memiliki Allah yang baik, Allah yang rela berkorban. Sekalipun Allah yang maha tinggi, yang maha kaya, yang maha mulia, kemuliaan kekayaannya tidak dihitungnya. Dia turun menjadi manusia, bahkan manusia yang paling rendah di antara manusia. Dia menjadi hamba, jadi budak, lahir di kandang. Supaya apa? Supaya dia bisa bersekutu dengan setiap manusia yang paling rendah sekalipun. Jadi kalau ada orang yang paling rendah, dia bisa bersekutu dengan Tuhan sebab Tuhan mengambil posisi yang paling rendah. Ada yang pernah lahir di kandang sapi? Ada? Kalau ada minimal sudah sama seperti Yesus gitu ya. Tapi kan nggak ada. Berarti Yesus mengambil posisi yang paling rendah di antara manusia, melahirkan yang hampir tidak ada tempat gitu. Dan di tempat hewan, di palingnya, di tempat makannya hewan gitu. Jadi manusia yang di pengungsian yang paling menderita pun Allah kita pernah solider. Nah, ini untuk bersaksi begitu, bercerita, menyaksikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang rendah hati, merendahkan diri. Ayo, saya udah mulai lihat ada mata-mata yang nakut-nakutin nih. Jangan mending ditutup gini ya, jangan nakutin. Ayo loncat-loncat.
Yang mulai nakut-nakutin loncat-loncat ya nggak apa-apa. Kan orang tahu bahwa itu nggak ngantuk gitu. Nggak salah karena siang ini jam ngantuk. Padahal saya nggak marah-marah ya. Jadi saksi, bersaksi, ceritakan tentang Tuhan. Bukan jadi hakim, bukan. Di gereja kita sibuk jadi hakim. Bilanglah si A nyanyi yang salah. Beginilah yang berpintar jadi hakim ya, menyalahin orang itu hakim. Tugasnya adalah ngasih vonis ke orang. Wah dia sombong dia. Kalau ngomong sombong ya terus saja terus. Jadi tugas kita lupa bahwa kita bukan jadi hakim, kita jadi saksi. Kadang pengacara juga kita ini, cuma jadi gara-gara terus. Sibuk menyalahkan orang yang bertugas tapi suruh tugas gak mau, ada gak sih? Ada di gereja begitu kadang-kadang ya. Ada aja pendetanya kurang lah. Suruh jadi pendeta gak mau, hebat aja. Gembalanya begini begitu, ayo jadi gembala kan gak mau. Gitu Pak Ibu. Kadang itu namanya pengacara, cuma bikin acara terus kerjaannya. Nah lupa bahwa kita yang pertama jemaat mula-mula dan juga jemaat GSI Koinonia dipanggil yang pertama jadi saksi. Setuju? Bersaksi. Bersaksi bukan cuma dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Tunjukkan, saksikan, tunjukkan, saksikan ya. Sebenarnya Tuhan, orang bisa mengenal Tuhan itu mengenal ya. Kalau cuma tahu bisa dari kitab suci ya, bisa dari ajaran, tutur dari mulut ke kuping ya. Dari mulut ke kuping orang tahu bahwa Tuhan itu baik. Tapi kalau mengalami Tuhan baik, nggak ada jalan lain. Kita harus bertindak menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kebaikan. Bermurah hati, berrahmah ya, bukan bermarah nih. Beramah-ramah dengan sesama. Murah senyum, tegur sapa, penerimaan yang baik ya. Tidak pandang bahwa punya kekurangan tetangga kita ya, saudara kita. Tidak ada orang yang gak punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Maka orang bisa mengenal Tuhan jikalau kita menunjukkan perbuatan kasih Tuhan, baru mengenal kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Kalau tidak, orang gak akan pernah mengalami kasih Tuhan. Tapi dalam tangan kita Tuhan pakai, saksikan, tunjukkan, buktikan bahwa Tuhan pengasih penyayang. Begitu. Itu saksi yang pertama. Jadi kalau tidak ya akhirnya orang tidak mengalami juga. Tuhan mau pakai kita untuk orang bisa mengalami kasih Tuhan. Ya tadi kayak yang nyambel terasi ya, bagilah tawarin tetangganya, dia punya nyambel terasi ini. Asik gak dengan tetangga begitu? Saya jamin besok begitu tetangga kita nyambel mangga, kita juga akan ditawarin Bapak. Karena apa yang kau tabur pasti engkau tuai. Jikalau kita menabur sambal terasi, kita nuainya bukan cuma sambal terasi, bisa sambal mangga, bisa sama mangganya juga. Begitu pulang dia bawa mangga, mau nggak mangga begitu. Ini pengalaman. Maka orang Kristen mesti belajar disukai banyak orang. Mulai dari diri kita. Jangan nuntut orang lain dulu. Yang berubah kita yang terus berubah. Gitu ya. Pertama, cepat nih. Yang kedua, yang pertama tadi bersaksi. Sekarang belajar. Mereka semua belajar. Tekun dalam pengajaran. Belajar itu berubah dari tidak tahu jadi tahu. Nah, itu belajar. Awalnya kita tidak tahu, begitu belajar kita jadi tahu. Kalau udah tahu lalu belajar juga supaya jadi bisa. Ada orang tahu tapi tidak bisa. Betul ya? Saya tahu main musik, tahu itu musik enak atau enggak, tapi saya main nggak bisa. Maka belajar itu adalah terus proses, mulai tidak tahu jadi tahu, dari tahu jadi bisa jadi terus apa? Mewujudkan, menyatakan. Bisa, ada orang bisa, tapi dia nggak menyatakan, nggak mewujudkan gitu. Nggak terwujud. Ngerti sih khotbahnya boring, khotbahnya nggak enak, pengajarannya nggak enak, dia ngerti tahu, tapi dia tidak pernah mau mencoba mewujudkan. Ada orang jauh lebih pintar sebenarnya, dia lebih tahu, lebih bisa, tapi belum tentu dia mau menunjukkan, mewujudkan ini. Ini belajar, proses. Nah ada orang tahu, bisa, dan mewujudkan, dan akhirnya memberkati. Jadi berkat. Betul? Mengembangkan orang lain, melatih orang lain. Ini belajar.
butuh belajar terus-menerus dari pagi itu belajar. Ada banyak aneh ya, orang katanya sarjana olahraga, tapi dia nggak bisa olahraga, betul ya? Katanya sarjana olahraga, tapi disuruh lompat tinggi dia begini. Tapi sarjana olahraga, tahu dia bagaimana loncat, tapi disuruh loncat dia begini. Gitu. Ada. Itu kita juga seringkali tertawa, tapi kita juga begitu. Kita tahu, tapi kita tidak sanggup untuk mengalahkan firman Tuhan. Kita tahu banyak firman Tuhan. Ampuni. Jika engkau tidak mengampuni, dosamu juga tidak diampuni. Jadi apa yang kau perbuat bagi orang yang paling hina ini, engkau berbuat untuk aku. Jadi kalau saya tadi bilang only by grace, setuju, tapi kalau nggak ada tanda-tanda perbuatan, sama aja, nanti begitu pulang dibilang you jahat, hamba yang jahat. Sebab ketika aku lapar, kau tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kau tidak beri aku minum. Ketika aku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Dan ketika aku dalam penjara, kau tidak menjenguk aku. Ketika aku sakit, kau tidak datang juga mengobati aku. Loh, kapan ketika engkau melawan kepada saudara yang hina ini, kau berbuat untuk aku? Dan juga menariknya, jikalau engkau tidak mengampuni, engkau juga tidak diampuni. Jadi kembali, ini benar only by grace, tapi grace, anugerah iman itu menumbuhkan cara hidup yang terus belajar dari tahu dan bisa dan memberkati. Tahu mengampuni, tapi kita tidak mengampuni. Gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau tadi jadi saksi, lalu kita belajar terus, gemar belajar. Belajar sampai kapan? Ya, long life education, belajar sampai mati. Hidup adalah satu pembelajaran, proses yang tidak ada kata lulus sebenarnya. Maka poin ketiga adalah jemaat mula-mula itu jemaat yang berdoa. Berdoa bukan tiap jam, bukan tiap hari, bukan tiap mau makan, bukan tiap pagi mau makan sama malam, atau makan pagi nggak sempat, atau ini tidak soal waktu, tapi doa kita adalah doa setiap waktu. Karena doanya bukan soal kata-kata. Saudara mungkin pagi nggak sempat mengatakan apapun, ayo nih yang mulai nakut-nakutin loncat-loncat. Nggak apa ya Bapak Ibu, saya harus tegur begitu ya. Takutnya saya ngomong bisa main enak-enak cuma ngeplay ya, jangan nih. Saya juga berjuang Bapak Ibu nih, berjuang untuk fit. Ya. Tadi saya baru nyampe, saya makan dulu, saya udah bilang ibu, waduh jangan-jangan saya habis makan, ini ntar pulang saya di atas, gak tanya puji-pujiannya, woi semangat saya, ya udah pembakaran ya. Sekarang saya khotbah jangan takut-takutin nih. Jangan, kan saya sebelum banyak saya lihat sesuatu nih, nggak loncat-loncat nih. Ya kebanyakan di sini mengatakan. Oh, ini bedanya orang yang ngomong betul tapi sama orang ngantuk gini. Kalau betul ya gini. Kalau orang yang ngantuk gini betul. Kaget ya. Ya naiknya kaget gini. Ini pasti ngantuk, betul. Betul, saya kira begitu dia kan. Ini orang ngantuk ini. Orang ngantuk itu bahaya Bapak Ibu. Sekali waktu ada cerita di jemaat itu ada satu khotbah. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, dia pasti masuk neraka. Begitu ya. Siapa di sini mau masuk neraka? Tiba-tiba yang ngantuk ini berdiri, Bapak Ibu. Karena dia ngantuk, dia ngantuk. Orang semua ketawa liatin dia. Saya tidak tahu kenapa saya berdiri, tapi yang berdiri saya tahu saya dan pendeta. Jadi pendeta sih masuk neraka. supaya kita nggak tidur, kita lucu kayak stand up komedi saya. Saya senang bercanda Pak Ibu, jangan marah nih, jangan dicegat di jalan saya. Yang ketiga, berdoa tadi nih. Berdoa setiap waktu. Berdoa bukan soal kata-kata, bukan mengatur kata-kata. Tuhan, tidak, bukan. Bukan sampai ke sekolah pura-pura nangis gitu ya, gaya-gaya nangis. Apa? Tapi bukan soal itu. Bukan soal kata-kata sebenarnya doa itu, tapi soal relasi. Betul ya? Koneksitas dengan Tuhan yang connect setiap saat. Connect setiap saat itu begitu kayak sinyal gitu ya.
Kita kesel kalau ada handphone sinyalnya biarpet gitu ya, ntar hilang, ntar nongol ngomong putus-putus ya. Nah, doa itu sebenarnya seperti sinyal yang tidak pernah putus, tapi connect dengan Tuhan. Mungkin tanpa kata-kata, mungkin sambil berkarya, itu juga sedang connect. Bekerja juga doa. Doa juga cuma kata, tapi juga karya sebenarnya. Ketika kita sedang berkarya dan ketika saya sedang berkhotbah, sedang connect dengan Tuhan sebenarnya. Bapak Ibu yang memperhatikan yang khotbah juga sedang connect harusnya begitu. Jadi nggak ada offline, online terus itu doa. Soal hubungan dengan Tuhan, soal relasi. Mau makan menunduk dulu atau enggak itu enggak penting. Benar. Yang paling penting sepanjang makan juga connect. Jangan begitu mau makan berdoa. Doanya udah pasti ini, berkati makanan ini Tuhan supaya jadi kesehatan. Pasti itu deh kata-katanya. Banyak kata-kata dulu mau makan ya itu aja. Bukan soal kata-katanya, tapi sepanjang makan jangan terus lupa, nggak connect lagi sama Tuhan, masih kiri kanan udah lupa ya, sama tetangga lupa, mertua lewat juga nggak dipanggil, ini kacau, Bapak Ibu. Jadi nggak connect, belajar untuk tetap menguasai diri, tetap connect dengan Tuhan. Jika memang kira-kira sudah kayak saya ini berlebih ya belajar untuk mengurangi 80% lah makan. Nah saya juga kadang-kadang mungkin ketika makan nggak connect, begitu makan kalut saya. Makan kalut lupa connect dengan Tuhan, ini udah dibilang stop, wes terus. Coba kalau connect Tuhan bilang udah Simon stop. Itu bagi yang lain. Ini karena pasti kurang berbagi, saya jamin ini. Kalau saya lagi berbagi, mungkin juga nggak ada yang dibagi, nggak ada yang mau makanan saya. Jadi saya gendut. Saya gendut ini karena dulu saya hidupnya susah. Jadi saya ini pantang untuk menyisakan makanan. Karena saya dulu punya kakak rohani namanya David Manunggul Pasar Ibu. Beliau sudah almarhum. Sekali waktu kami makan, makanan saya nggak habis. Makanan saya dimakan sama beliau. Saya nggak enak hati, saya dimarahin. Saya nggak marah ya Lai Simon, tapi saya kasih pelajaran. Saya juga hidup susah seperti Lai Simon, tapi saya tidak mau menyisakan makanan. Banyak orang yang menderita nggak ada makanan. Lai Simon bisa disisakan makanan dimakan. Semenjak itu saya belajar. Makanan saya tidak pernah tidak habis. Ini juga celaka juga buat saya. Itu berdampak kurang baiknya. Makanan saya pasti habis. Diambilkan berapa banyak pun habis. Bersih. Gitu ya. Nah ini dia makanya saya bilang setengah kalau ngomong ke warteg ya, setengah bakul. Supaya nggak ngantuk. Ibu saya bercanda-bercandanya. Supaya nggak ngantuk yang denger. Jangan sampai saya ketawa-ketawa sendiri sampai nganggur-nganggur. Kaget naiknya ya, itulah. Doa adalah connect dengan Tuhan. Setiap saat. Doa itu ada, kalau saya belum lihat di sini berapa, di Efesus pasal 6 ayat 16. Satu ayat lagi aja. Efesus pasal 6. Saya nggak nambah ayat maksudnya Efesus ini. Efesus pasal 6 ayat 18. Boleh bacakan satu orang? Yang paling ngantuk kalau boleh ini. Berarti gak ada yang baca, gak ada yang ngaku. Ya, Efesus pasal 6 ayat 18. Silakan. Nah, gak ada yang ngantuk puji Tuhan. Ya udah yang gak ngantuk dah baca. Takut. Silakan. Efesus pasal 6 ayat 18. Ya, saya baca di sini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang pertama-tama saya lihat bahwa setiap waktu, itu ya. Yang tadi saya bilang. Yang kedua adalah berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu doa adalah selalu standby gitu. Siap berdoa. Berdoa buat siapa? Buat orang kudus, buat siapa? Yang diingatkan di hati kita, kita doakan. Tiba-tiba muncul nama seseorang, kita doakan. Muncul seseorang yang kayaknya orang ini ngeselin kita, ngerugiin kita, kita doakan. Amin. Mohon berkatnya, mohon perlindungannya, mohon supaya berubah, dan mohon supaya saya juga bisa menyambung hubungan dan sebagainya. Doa itu connect terus, berjaga-jaga setiap waktu, berjaga-jaga dalam roh. Dalam roh dan kebenaran itu. Dalam roh itu adalah satu rohnya connect dengan Tuhan tadi. Terus
Lalu selain korek dengan Tuhan rohnya, tapi juga dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah satu karya nyata. Jadi kalau kebenaran itu begini kira-kira. Lapar, betul ya? Kita berdoa dan kita minta supaya kita dapat makanan. Kebenarannya adalah makanannya mesti kita makan. Itu kebenaran. Jadi tidak betul orang lapar hanya berdoa saja lalu kenyang. Berdoa dan makan. Maka Tuhan bilang, berdoalah, mintalah, tapi carilah. Nggak berhenti hanya berdoa, carilah, bertindaklah, itu benar. Selain carilah, ketuklah, sungguh-sungguh. Jadi kalau sungguh-sungguh itu, ketuk itu artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau dulu saya punya calon istri, pacar ya, saya ini nggak cuma seperti anak muda zaman sekarang ya, cuma melihat rumahnya aja udah deg-degan dan takut buru-buru kabur lagi. Saya main ke rumahnya, saya nggak peduli mamanya nggak suka, saya tetap main ke rumahnya, saya tutup pintunya, saya masuk ke dalam. Itu sungguh-sungguh. Tapi kalau sampai cintanya cuma cinta-cinta monyet, lihat rumahnya begitu bapaknya keluar sampai lari ngumpet, ada nggak sini? Nggak sungguh-sungguh. Ini nih. Begitu lihat bapaknya langsung kabur, itu nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau sungguh-sungguh dia akan datang, oh rumahnya tertutup, ketuk, dibuka pintu, baru ngobrol, jalin hubungan ya. Kalau punya cowok yang cuma kemarin saya ke rumahnya tutup, saya jalan terus, itu nggak sungguh-sungguh. Itu sebenarnya tujuannya sungguh-sungguh. Ketuklah pintu, maka pintu terbuka. Semua seolah hidup ini tertutup, semua seolah pintu berkat tertutup. Nggak ada yang begitu mudah untuk tinggal ambil ya, berkat ngikutin. Ya itu kan teorinya. Tapi intinya carilah. Kalau memang berkat ngikutin ya kita nggak usah nyari. Kok jangan kemana udah sibuk ngumpulin aja, ngumpulin berkas-berkas, gandum, ngumpulin uang ya. Enggak, kita selalu mencari, berjuang. Gitu. Supaya apa? Tapi juga bukan mengandalkan kekuatan perjuangan sendiri, tapi mengandalkan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu doa. Doa pengharapan kepada Tuhan, itu doa. Lalu yang keempat, saya agak singkat dari coba. Jemaat yang bersekutu, mereka bersekutu, rajin bertemu, bahkan berganti-ganti yang mereka berkunjung dan beribadah, bersekutu. Dalam persekutuan ada kesaksian. Di sini yang bersaksi Pak buru terus. Nyanyi yang lagu apa kalau mengasihiku terus sampai nggak jawab juga. Aku jawab. Ada yang jawab Pak dulu lagi. Jangan ku bersandiwara sampai diem baik menang baik. Itulah dalam persekutuan ada saling bersaksi, bercerita. Bersaksi itu bukan cuma soal bicara tentang dapat keuntungan, dapat kantau, naik jabatan, bukan. Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Ya, sedang nggak naik jabatan gitu, atau anaknya sedang nggak naik kelas, bersaksi. Nggak apa-apa. Ada orang berpikir kalau yang buruk nggak boleh bersaksi, bersaksi, ceritakan. Aku mengalami yang buruk, tapi Tuhan beri aku kekuatan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Nggak berhenti berharap. Dan aku tahu Tuhan pasti akan buat lebih baik begitu. Jadi ketika ada anaknya nggak naik kelas, syukuran. Ajak makan-makan jemaat. Bapak lagi nggak naik jabatan atau lagi turun jabatan, syukuran. Nah itu baru dewasa. Maka bersekutu itu saling menunjukkan kesaksian, bukan cuma kelebihan dan kekurangan kita. Kita harus berani ceritakan. Gereja seringkali dipacu dengan terus lebih orang berpacu yang hebat. Tapi kegagalan seolah-olah itu bukan dari Tuhan. Kegagalan kurikulum hidup, ada berhasil, ada gagal. Mari ceritakan, berbagi. Dulu saya jatuh bangkrut, saya udah kolektor ya kan, misalnya gitu. Tapi hari saya dipulihkan Tuhan. Itu kesaksian. Jangan berpikir seolah hidup itu gak ada gagalnya, naik terus, naik banget ya. Dan saya belum pernah dapati manusia begitu. Bohong, ngomong kosong. Setiap orang ada jatuh bangkunya. Dan ketika jatuh pun ceritakan, berbagi. Dan saatnya kita menyadari bahwa oh iya,
bisa merasakan aku juga pernah jatuh. Macam mana rasanya jatuh itu? Kan gitu kan. Nah, bersekutu bersaksi. Maka dalam persekutuan itu seharusnya kita semangat. Tidak usah minder ketika kita gagal. Tapi terlebih ketika kita berhasil, jangan terus sombong yang menjauhkan diri. Aduh, nggak level lah. Di GNR ini susah parkir. Terus naik mobil misalnya. Ya nggak usah bawa mobil. Susah parkir memang kalau bawa mobil. Ya, kami naik motor. Motor aja susah parkir, betul ya? Nah gitu. Tapi namanya kerinduan tidak hanya dibatasi oleh karena susah parkir, tapi rindu bersekutu. Karena dalam persekutuan ada kehadiran Tuhan. Kita juga boleh dibangunkan, tapi kita boleh membangunkan bersama. Itu persekutuan. Jangan membiasakan diri menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Ya, seperti dilakukan oleh kebanyakan orang, tapi semakin giat. Amin. Ini tanda-tanda kedewasaan juga. Mereka giat tekun bersekutu. Ya kalau perlu ada persekutuan doa hadir, ada youth hadir kayak Adriania semua hadir. Gak apa-apa, asal di rumahnya beres gitu ya. Jangan hadir gereja tapi di rumah berantakan dan sabu-sabu di rumah. Nggak boleh juga. Boleh. Semua harus aman, tapi persekutuan karena kita rindu. Saya selalu dengan adanya semangat. Tahu-tahu, wih, 10 ketua hadir juga jauh Bapak Ibu. Tangerang. Ini nih, kalau semua kayak Adriani, ini lebih luas. Kita harus punya kerinduan begitu. Dan dalam persekutuan tentunya jemaat bola-bola juga dia rela dan gemar atau belajar berkorban. Mereka berbagi. Terus menjual miliknya bergantian dan berbagi kepada siapa yang membutuhkannya. Bayangkan. Di sini kan nggak disuruh jual mobil, nggak ada yang disuruh jual tanah, jual rumah, jual Gunung Sitoli, enggak kan? Terus ini kita bisa belajar berbagi, berkorban. Dalam persekutuan belajar berkorban, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah inilah tanda-tanda kedewasaan. Jemaat mula-mula yang kita mesti teladani juga. Kalau kita sudah 4 tahun atau mungkin mengiring Tuhan yang sudah sejak lahir sampai sekian, dia harus semakin dewasa. Bertumbuh, dimulai dari tadi belajar dari saksi, belajar berdoa dan bersekutu, dan disertai dengan rela berkorban. Dan bersekutu pasti berkorban. Korban perasaan kadang-kadang, betul ya? Ada korban perasaan. Ya sudah, itu melatih psikologis kita jadi tumbuh. Kadang korban waktu, korban tenaga, ya korbannya lama, betul nggak tuh lama bingit gitu ya. Wah nyanyi diulang lagi, aduh gitu. Korban waktu, korban biaya juga, ya kan? Kadang kala masih ditarik kolektornya nggak tanya 2 lagi. Besok 4 Bapak Ibu, nggak apa-apa, ya kan? Jangan juga tukar uang, tetap kantong 2 10.000 ya kan? Kantong 4 10.000 ya ditukar 4, jangan kalau gitu. Mending 1 aja masukin gitu loh Bapak Ibu. Ini kan belajar berkorban. Dalam untuk apa? Bukan untuk memperkaya seseorang, kalau kita gereja ini untuk tumbuh bersama. Amin. Saya nggak panjangkan firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini seger semua loh. Begitu amin udah seger. Tadi aja. Baiklah. Kita tanya satu pujian. Ada lagu buat menyuruh firman Tuhan hari ini? Mari yang boleh nyanyikan puji-pujian dan kita berdoa. Kalau tidak ada saya akan lagi. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Saya. Bisa lebih Bapak Ibu? Ya, betul. Ya, tahu. Saya boleh mendapatkan berdiri. Kita naikkan ini kepada Tuhan sebagai doa yang sedang punya koneksitas yang baik dengan Tuhan. Katakan ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup. Oh yes.
aku sadar tak semua dapat aku miliki ya Bapa. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat berlihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau berlangkah, walaupun tak dapat berharap, tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, namun hatiku tetap berharap padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber pengharapan, Engkau tempat pertolongan bagiku, Engkau kota benteng perlindungan bagiku, Engkau tempat perhentianku, Engkau gunung batu, bahkan Engkau batu karang yang teguh, tempat menyandarkan setiap kehidupan kami. Ajar kami belajar, terus bertumbuh, dan beri hati kami untuk bersedia, memiliki kebersediaan untuk bertumbuh dan berproses. Tidak ada pilihan, karena Allah Roh Kudus memimpin kami, membimbing kami menuju kepada kesempurnaan dan kesempurnaan dalam hidup ini, supaya sedapat-dapatnya kalau ditanggungkan kepada kami hamba-hambamu ini, biarlah kami boleh hidup berdampingan dan berdamai dengan semua orang, dan sedapat-dapatnya hidup kami meneladani jemaat mula-mula yang disukai banyak orang. Dan biarlah kami belajar berubah, mengubah diri dan tidak menuntut orang lain berubah, supaya kami terus boleh, kalau boleh kami berkenan bagi banyak orang, supaya kami boleh bersaksi kepada banyak orang, supaya Injil dapat diberitakan kepada semua orang. Ya Tuhan, beri kesanggupan, kecakapan untuk berkorban, mengorbankan diri, keakuan kami, mengorbankan perasaan kami, keegoan, kesombongan kami, karena kami belajar kepadamu, Allah yang rendah hati dan lemah lembut. Ajar kami belajar kepadamu ya Bapa, Allah yang rela merendahkan dirinya, rendah hati yang disertai dengan merendahkan diri sempurna. Ajar kami juga beri rendah hati itu, supaya kami boleh hidup dalam persekutuan. Kami menjadi semakin dewasa secara personal, tapi juga kami semakin dewasa dalam komunal, sehingga GSI Koinonia ini menjadi jemaat kumpulan yang dewasa dan terus mendewasakan diri. Maka Tuhan boleh dipermuliakan lewat persekutuan ini dan bertumbuh kembang di dalam pimpinan Tuhan. Segala perkara yang bukan dari Tuhan kami halau dalam nama Yesus. Satukan kami dalam kesatuan dan kedewasaan yang utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami mohon izin langsung pamit dulu karena segera ibadah. Takut guru persiapan dulu. Iya. Langsung pamit ya Bapak Ibu ya. Iya. Ada di lain kali asik full. Semuanya. Ayo.
Haleluya. Shalom semuanya. Siapa kita yang di sini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Simon yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Semoga setiap firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Terima kasih juga kepada tim pelayan, musik, PL, singers, multimedia, dan petugas Asyur, guru sekolah minggu. Terima kasih semua pelayanannya. Semoga semakin semangat melayani dan semakin diberkati Tuhan. Amin. Warta sahabat untuk kita pada siang hari ini, ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, boleh kita lihat bersama-sama. Seperti biasa di halaman pertama ada renungan. Kita akan baca nanti selama seminggu dan kita renungkan di rumah kita masing-masing. Di halaman yang kedua yaitu kegiatan sepekan kita. Ibadah seperti biasa di tempat ini jam 12 siang. Pengkhotbah nanti Bapak Pendeta Wisarman Lembu di Minggu 29 September. Doa pembukaan baiklah akan digantikan nanti dengan Bapak Anwar Telang Banua. Worship leader Saudari Agriani Lase, singer Saudari Sisil, pemusik Bang John dan Daud, multimedia Insafi Lembu dan Marvin Bawa Menewi. Pembaca warta saya sendiri, sound system Jonathan, Ronald, Marvin, dan Insafi. Asher dan petugas kolektan Monik dan Levi Gula. Ibadah sekolah minggu di jam yang sama nanti akan kita adakan juga, yang akan melayani di Minggu 29 September Saudari Monik dan Iren. Ibadah Youth Revival Koinonia Sabtu 28 September di rumahnya Ronald, yang renungan Ibu Ruli Purwitasari dan worship leader Saudara Jonathan, dan kita akan ibadah di jam 7. Jadi jamnya nanti tolong dirubah di grup ya. Jangan jam 8 tetapi jam 7. Di halaman yang ketiga di situ ada laporan keuangan kita. Sisa kas kita di minggu lalu 2.760.000. Persembahan ibadah raya kita di minggu 15 September 2024 200.000. Pengeluaran kita PK pelayan 100.000 dan PK kembali 50.000. Total pemasukan sementara 296.000 dikurang 100.000. Jadi total pemasukan kita 2.910.000. Serba-serbi ada di bawahnya, dan di halaman keempat ada yang berulang tahun di bulan September. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang belum memberikan data diri kepada kami meminta kesediaannya untuk memberikan kepada kami, bisa melalui via WhatsApp, bisa juga melalui mengisi data jemaat yang ada di belakang. Pengumuman tambahan untuk kita majelis dan pengurus GSI Koinonia di tempat ini, kita diundang oleh sinode untuk rapat di hari Selasa, tanggal berapa itu Selasa besok? 24. Tanggal 24 bulan September. Jamnya nanti nyusul ya. Kita akan datang ke kantor sinode, kita dipanggil. Oke. Kedua, habis ibadah nanti kita jangan pulang dulu Bapak Ibu, karena kita ada perayaan ulang tahun gereja GSI Koinonia yang keempat. Jadi biar kita nanti bersama-sama mengucap syukur dan kita sama-sama menikmati jamuan kasih yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan cintanya untuk GSI Koinonia, berpatung-patungan untuk mengadakan keperluan kita pada hari ini. Terima kasih. Terus di Minggu 29 September kita ada ibadah saudara CD saudara kita Andrea Seletinus Halawa yang akan diadakan minggu depan, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wisarman Lembu. Demikian warta sahabat dan pengumuman untuk kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, dan semoga hari ini bukanlah pertemuan pertama kita, tetapi menjadi pertemuan kita untuk selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita dan nanti doa syafaat
ibadah kami ini Tuhan. Engkau telah menolong, Engkau menyertai kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau menaburkan firman melalui hamba-Mu yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Karena firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan kehidupan kami, untuk melanjutkan kehidupan kami ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa bertumbuh berbuah dan bisa menyampaikan yang baik terhadap sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja kami GC Koinonia pada ini Tuhan Yesus, di mana mau berulang tahun. Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong, biarlah melalui umur perpanjangan 1 tahun ini Tuhan, Tuhan selalu menolong menyertai GC Koinonia. Semua apa yang dibutuhkan, segala pergumulan, segala rencana, Tuhan selalu mengabulkan dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat yang hadir pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus dalam segala hal yang mereka butuhkan Tuhan. Tuhan selalu ada di dalamnya, dan Tuhan selalu memberkati segala perkara. Tuhan pasti menjawab dan memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati kami semuanya, sehingga kami bisa membawa berkat-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu yang barusan kami dengar, menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pelayan-Mu Tuhan, kuserahkan dalam tangan-Mu yang mengambil bagian dari awal hingga sampai selesai. Tuhan yang selalu menolong dan memberkati mereka. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Pak Pendeta Simon. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tolong dalam pelayanannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan selalu ada di dalam banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan inilah hidup kami, dan inilah kami semua, dan inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.